Mana, Cuk? Pan? Sabar. Aku buying time lama banget anjing. Sabar. Kasih tahu ini dong, kualitas podcast pada umumnya harusnya gimana? Kan harus ada omongan, harus ada orangnya yang aku lempar, aku tanya. Cynthia, oke, ngobrol sama Cynthia. Sin, gimana hubungan sama pacarmu, Sin? Nah. Gimana hubungan sama pacarmu sekarang? Skip ganti pertanyaan. Kau nyangka gak, ini pertanyaan serius, kau nyangka Kak, pada saat apply sebagai PA pertama kali sama Reza Arab, kau bakal ada ternyata lebih dari PA? Aku harus bilang posisimu sekarang lebih dari PA. Kita akuin sama nggak? Iya. Ya, kau menyangka gak akan ada di titik ini? Aku nggak menyangka, tapi goalku aku harus berkembang. Aku nggak mau misalnya jadi PA, jadi itu tuh terus. Jadi di pikiranku adalah kerja sama Bang Rap, aku harus berkembang aja. Aku nggak mau stuck gitu. Karena kalau misalnya aku tahu nih diriku pasti stuck, pasti aku jadi mikirnya apalagi ya. Oke, lebih baik cabut dan mencari sesuatu hal yang baru. Iya. Oke, tapi kan pada saat gimana ngomongnya? Pada saat kau mendaftar nggak ada jenjang karir menjadi PA itu nggak ada jenjang Nggak ada, tapi karir. aku tuh sekretaris. Dia sih nggak nyambung. Nggak ada hubungannya. Iya, makanya. Apa jenjang karir PA apa? Masa bos PA nggak ada Enggak, kan? karena aku tahu bosku Reza Arab. Terus? Jadi aku mikirnya apapun yang aku lakuin pasti bisa aku punya potensi untuk berkembang. Terus? Jadi kayak karena bosku Reza Arab, aku ngerasa kayaknya aku bisa kenal banyak koneksi, kayaknya aku bisa belajar banyak hal. Oh, kau sebenarnya ingin manfaatin Arab. Enggak lah, kan Pengen loncat, jadi PA-nya siapa gitu. Iya. Tadinya, Hah? aku jujur sama Bang Rap. Hah? Aku kerja sama Bang Rap, goalku itu masuk ke Rans. Kau mau masuk ke Rans? Terus reaksi Arab? Tapi waktu itu aku udah kerja 2 tahunan lebih pas aku udah ngomong. Cuman sekarang udah nggak kepengen. Ya. Ladies and gentlemen, Swawitnya udah selesai. Thank you buat Kurang yang satu. udah apa namanya? Antri. Yang udah antri dari tadi dan ngapa berdiri? Siapa yang suruh berdiri? Terus ngapain aku anjing? Tutupin. Duduk. Itu, Pak, tolong botol minumnya tolong, Pak. Botol minum tuh. Nih. Aku. Dan sekarang nggak perlu berlama-lama lagi, gue mau panggilin temen gue dan juga satu seniman, ladies and gentlemen, Dilan. Pada kalem gini ya. Ini nih. Masih muda gini. Masih pada muda emang, masih pada muda. Kabar. Halo. Halo. Aduh. Sama. Yuk. Balik lagi gua ke sini ya. Kamu udah berapa kali? Tahun lalu sekali. Aku 10 tahun lalu ya. Oh, belum ada. Belum ada. Silakan, punten. Aman. Sini ya. Enggak apa-apa ya, Ayah ya. Duduk sini enggak apa-apa ya, aman ya. Enggak boleh dong. Enggak boleh ya. Aduh. Pe, situ, Pe. Ya. Apa kabar nih semuanya? Tepe. Lama ketemu kita? Setahun. Saya pernah lihat kalian di mana ya berempat ini di pasar yang dikurungin itu. Ayam. Ayam itu. Ayam. Gitu banget. Iya, ngeliatnya gitu banget. Bagus. Ya, lihat matanya dong. Pasti manis ya rambutnya ya. Lali ya. Gini aja. Aku pengen digitu dulu waktu bayi. Waktu bayi. Sakit ya. Belum bisa. Boleh. Kulitnya sensitif. Terus apa lagi? Enggak, ya nggak apa-apa. Ini kita kan udah rencana ngumpul di sini, Ayah. Kapan? Ini.
Ini tuh Sekarang. ini main cave mereka nih, tempat nongkrongnya tempat mereka. nongkrong. Aku nggak punya komputer internet. Nggak punya ya? Oh ya, Bel. Bor. Ini temen gua waktu itu nggak ada di season 2. Oh, pas gue datang pertama kali dia nggak ada ya? Nggak ada. Lu kemana waktu itu? Ke Jember bang, sakit usus buntu bang. Usus buntu? Iya. Udah Oh, sembuh. kamu yang khusus butuh itu? Saya tahu. Saya tahu. Kenapa yang ada orang ada yang khusus butuh? Nah, gitu. Kamu itu ya? Yang khusus buntu nggak cuma dia ya. Ada banyak ya? Kirain cuma kamu. Tapi udah oke dong sekarang, udah setahun ya. Berarti kalau kamu ngikutin orang khusus butuh nggak kreatif berarti. Jangan ikut. Jangan ikut orang lain. Kayaknya dia nggak ikut-ikut deh. Pengen Kebetulan aja dia kena usus buntu. Katanya mau ngobrolin sesuatu. Enggak, aku menarik dengan usus buntumu. Ya. Kenapa usus buntunya ya? Kamu masih terus masuk terus ke jalan itu. Bukan jalanan gitu. Bukan ayah, beda. Terakhir makanannya muter balik. Harusnya putar balik kamu. Iya salah. Sampai paru-paru lagi. Harusnya muter balik ya? Jadinya kena usus buntu. Ayo teman-teman semua, tepuk tangan buat Boril dan juga Ayah Pipi Bayi. Welcome. Terima kasih banyak. Kenapa tangan lu dingin? Dulu aja ada yang nulis pilih bauk. Typo ya. Bukan typo eta. Pencet. Ini buat kita nih. Iya, apanya? Iya. Minuman. Iya, kopi. Kalau cuma buat kita harus curiga. Kenapa? Oh iya juga. Diapain nih? Gitu. Gaya. Kenapa kalian minum dulu kamu? Zamannya beda kali. Gue boleh minum dong ya. Lu apa? Lu mau kopi apa? Ini Mau kopi? Apa aja sih sebenarnya? Gua aman. Kopi boleh. Kopi. boleh. Ini bisa nggak nyambung loh. Zaman kita berbeda loh. Kopi banyak gitu. Bisa dibikin nyambung. Ini teman sangkatan Kenarok. Saya kan zaman Soeharto, kamu zaman Prabowo. Tapi enggak, tadi di belakang mau beli kopi. Gua bilang nggak usah beli karena kita punya barista terbaik. Jadi boleh kali Loy bikinin kopi Loy. Aku mau kopi susu americano. Kopi susu deh. Kopi susu. Ayah mau apa? Dingin. Susu, ati ampela. Kopi aja. Kan makanan, jatuhnya makanan. Latte. Pokoknya kopi susu itu paling enak aja. Iya, saya ngerinya nggak enak. Apa sih? Aren apa kata manis? Aren kali. Jangan takut salah. Iya, ada lagi, tanya lagi pesanannya apa? Ayah mau minum kopi apa ya katanya? Iya, kopi apa? Jessica. Siapa? Kopi siapa? Jessica siapa? Kopi. Bukan. Bukan lagi di ini. Kita lagi. Kopi gratis lah. Iya. Kopi gratis. Takut bayar. Enggak bayar kan? Aja bayar juga 20.000 ya. Yang telat harganya naik. Saya mau ada kopi susu aja. Ini banyak makanan nih, tahu gini dari kemana Wah, ke sini. gila makin gede ini layar. Iya. Gue lihat. Iya. Apa makin ini kali biar gampang bacanya kali ya? Ini enak banget sih buat gue baca. Enak ya? Mata gue misalnya udah makin plus kayak. Tapi nggak usah dibaca, komennya nggak usah dibaca. Nggak bisa dibaca kalau menurut gue itu panjang cepet banget Sebutannya. Lu sibuk apa sekarang? Hah? Lu sibuk apa? Kan kita yang nanya biar jalan-jalan ya. Iya. Kok ditanya? Enggak, saya yang nanya biar kamu nggak nanya-nanya saya. Oke, ya udah, boleh deh. Boleh deh. Nanya apa ya? Lu sibuk apa sekarang? Lu sibuk apa? Oke. Tahun Tahun berapa ya? tahun 99. 99 masih sekolah. Kita masih sekolah, sibuk sekolah. PR ya. Saya baru lahir itu ayah. Soal apa? Kamu mau nanya apa? Nanya ini. Ayo, freeze. Aku aja dulu. Freeze. Ya udah. Manro buka. Wah, baru meninggal. Hanmu. Siapa Tuhanmu? Ngerokok yuk. Eh, Ayo boleh ngerokok. ditemenin. Saya boleh ngerokok ya? Boleh ya? Aku nggak merokok. Oke. Udah berhenti ya? Pucat ini. Kenapa ya? Lu kenapa pucat? Jadi kalian di sini disiapkan untuk bertanya.
Ya, tipis-tipis. Enggak. Mereka mah nongkrong aja. Nongkrong aja sebenarnya. Ngopi, nongkrong, makan. Sebetulnya kalian nggak usah bertanya. Sebab nggak akan tersesat karena udah di sini. Oh iya benar. Kita nggak jalan sih. Kalau bertanya terus nanti jalan. Nah, gue bilang Kamu nggak usah nanya-nanya lagi, nggak akan tersesat kan bareng-bareng kita. Udah ketemu jalannya. Jalannya lewat Arab ya. Wih, makanan banyak banget ini. Silakan. Thank you. Punten. Jangan dibacain ya. Itu apa? Ini. Ciri teman aku itu, teman SMP ini. Nah ini. Ini yang lagi pada nonton pada komentar Jangan di situ. menyesal. Nggak aku baca ya. Jangan menyesal. Bapak-bapak banget ya. Ayo, nah, tapi ayo sehat. Kenapa bingung? Sehat. Raga sehat sih. Raga sehat. Sehat ya. Ih buset, ADHD banget. Enggak, udah lama gua enggak lihat orang main ini. Harus mainin gini. mahal yuk. Ini buat apa lihat nih? Sendiri. Tapi lu semua beda ya. Rokok gua sama Boril sama soalnya. Iya, sama kita. Sama kita. Kita kan CS. Dari mana? Gue takut dekat-dekat situ. Merinding. Pe, itu kejauhan tuh. Aduh. Kejauhan, Pak. Udah deket banget. Apa yang baru di sini? Yang baru. Hah? Lego. Enggak. Kok nggak ada aku? Ada. Nyari banget. Kan kamera diubah. Oh diubah. Di white shot mah kena ya, di white shot. Satu produksiannya beda sama yang dulu kan. Iya. Tadi Bori bilang di belakang, oh ini tempatnya ternyata sekarang lebih besar ya. Pantesan dia lebih berpengalaman gitu di sini. Iya. Sama orang-orangnya, sama orang-orangnya doang. Mereka pindah nih, yang ini baru kan ini? Baru. Ini lebih gede. Dulu di mana? Dulu di BSD. BSD betul, BSD. Oh, yang di situ. Iya, BSD sana ya. Tahu-tahu Yang kan? mana gitu? Yang di ujung. Ini lebih gede, apa lagi yang baru? Makan apa? Hah? Makan apa? Hah? Makan. Ayo mau makan nggak katanya? Rumput paling. Jangan rumput ya. Masa kayak kuda begitu. Jangan emon laut ya. Ayah Bang Boril kita boleh nanya-nanya nggak? Ya boleh. Boleh loh. Tadi tentang Dilan. Iya, Boleh. jadi memang mungkin kita ini kasih tau dulu kan kemarin udah ada Mbak Aisyah sama Kak Niken. Ya, Ya, duluan nah, sekarang ada. Oh, kalau lu mau nanya soal Dilan, juga PD Baik. udah paling benar ini yang nulisnya kan soalnya. Ya makanya, ini dia. Aku ini yang Pak. nulisnya yang pecah. Nggak salah. Aku yang nonton. Iya. Yang nulisnya lu tanya tuh. Nah, lo nanya apa tuh, Bos? Nah, pertama buat Bang Boril kali ya. Oh, buat gua dulu. Ya, Ayo. panggilan buat main di Dilan. Oh, Rasanya kenapa? apa tuh? Apa biasa aja, deg-degan? Wah, deg-degan gue sih. Itu lama loh. Berapa lama ya waktu itu ya? 20 menit. Enggak. Nggak terlalu lama ya? Nggak begitu lama ya? Lama. Gue kayak ngeliat Icong tua tuh. Nggak ada setengah jam lo itu. Gue kayak ngeliat Brady. Lama. Hampir sampai setahun gitu ya ngobrolnya waktu itu. Dari pertama kali ditawarin, 6 bulan. 6 bulan. kayaknya lebih. Lebih. Waktu itu kan mesti pertama kali di teks langsung sama ayah pas nomornya baru habis itu nama di WhatsApp-nya Vladimir Putin, jadi gue pengen siapa dia? Kenapa? Kenapa ya? Nggak bisa jawab. Nama di WhatsAppku Putin. Kenapa tuh ya? Kenapa tuh? Putin. Plus mukanya. Putin Soeharto. Digabungin Gabungin begitu mungkin powerful ya. siapa orangnya tipenya kayak apa sih? Itu apa bintangnya Gemini? Bintangnya Gemini. Gitu, jadi pertama kali di teks gitu, pas gue siapa nih? Kok Putin? Real, ini pilih baik. Gue bilang, ah Putin kayaknya nih gue bilang. Enggak, ini pilih baik. Terus ngobrol. Udah tahu lama. Ayah Pidi nih, kalau orang mungkin taunya nulis, kalau gua taunya Ayah Pidi dari pas masih ngeband. Panas Dalam nama bandnya. Oh, yang tadi dibilang ya, belakang ya. Iya. Dulu punya band namanya Panas Dalam. Sampai sekarang masih ada. Oh, udah sembuh. Dibales tuh. Gue bales. Aku malah tahu dari dia semua info-info ini. Kan ayah yang jalanin tuh harusnya. Udah lupa. Gini. Kalau saya tahu banyak nanti teori, saya malah melaksanakan aja.
Ngerti tak? Gitu. Jadi gue taunya udah lama. Jadi pas ditawarin ngobrol segala macam. Oh sorry, thank you. Terus Ada banyak pertimbangan yang waktu itu ada banyak. Cuman mikirnya lumayan cukup lama. Habis itu kebetulan kan sebenarnya gue tuh pengen nyobain seni peran udah dari lama. Biasanya kalau orang seni kan pengen aja yang lain-lain ya. Iya. Bukan cuma seni musik doang gitu, yang lain-lain gambar kayak apa gitu. Nah seni peran kayaknya belum, cuman waktunya belum tepat. Nah pas yang tahun-tahun kemarin itu, tahun-tahun ini kayaknya pas tuh. Plus juga yang nulisnya juga kenal, habis itu yang nawarinnya juga kenal juga, ngobrolnya panjang lebar, habis itu teknis segala macam lah pokoknya. Wah kayaknya sekali seumur hidup minimal lah mesti gue cobain nih kayaknya gitu. Nah saat itu saya nelpon dia juga, ini kayaknya saatnya tepat deh. Saya nelpon tuh. Tepat gitu. Pas banget ya, pas banget. Pasti dia nyari waktu tepat. Nah, saya nelpon. Aku telepon, ini kayaknya waktu yang tepat. Aku tahu kapan waktu tepat dia. Iya. Sumpah Brevi, sumpah. Enggak. Kamu mah ngegibah. Kalau Ayah nulis Dilan tuh based on true story atau memang apa? Sorry nih ya, nanya biar banyak yang nggak tahu juga mungkin ya. Di Dilan itu based on true story Ayah atau inspirasi dari mana atau bagaimana? True story sih. True story. Ayah pribadi. Hamba Allah. Enggak salah. Enggak salah. Enggak ada yang salah. Hanya saja jangan sampai percaya sama orang yang ngaku-ngaku deh, ya. Karena nantinya jadi ngaco ceritanya ya. Gimana? Kenapa jadi himbauan? Gimana sih ya? Enggak, ketika tidak ada yang ketika saya bilang siapa orang itu ada aja. Terus ada orang yang memanfaatkan itu dengan jangan-jangan ya jadinya ngaco gitu. Oh memang suka ada yang ngaku-ngaku? Sempat rame ya. Sempat rame jadi gitu? ya bukan nggak masalah sih buat saya sih gitu. Cuma jadinya kan apa yang saya tulis dengan apa yang dalam hidupnya tadi kan berbeda tuh. Kalau ngaku-ngaku bisa mencemarkan nama dia gitu, kasihan. Gitu. Siapa mau nanya apa, Pe? Dia mah boro-boro nanya, ngejawab aja nggak bisa. Iya kan butuh ditanya ya. Belum ngejawab ya. Nanya apa, Pe? Boleh foto bareng enggak? Sabar dulu. Ada acaranya. Ada acaranya. Ada caranya kok. Wah jangan. Gini-gini doang, tanya sama Padahal waktu briefing kamu udah siap mau memojoki saya dengan pertanyaan aneh. Ternyata biasa-biasa aja. Enggak ada. Jangan dipojok. Ayah datang langsung kencing. Tadi iya. Makanya kita kesini. Jadi gini, kalau aku datang ke suatu tempat pasti kencing dulu. Untuk menguasai dulu. kayak anjing dong. Bisa di marking. Apa, Pe? Mau nanya apa, Pe? Kenapa? Tentang film ya? Tentang film bisa yuk. Ayo, bisa. Jember kan lu? Iya betul. Tempatnya Mas Anang dong Jember kan? Iya, sama itu kan timnya siapa tuh satu? Dibilang ada lah satu. Oh iya tadi. Iya. Oh aduh. Thank you brother. Thank you. Satu lagi punya ayah ya? Ini ayam. Sorry. Punya ayah. Perasaan tadi saya kencing nggak ada klosetnya ya? Masa enggak ada? Di wastafel lah ya. Biasa kita di wastafel anjing. Di wastafel. Aduh. Kapan lu terakhir kali balik Jember? Kemarin Lebaran. Oh iya pasti. Jember itu daerah mana ya? Jawa Timur. Jawa Timur. Ngomongnya geter gitu. Tanya Bang Murin kita kan ngobrol. Capek gimana, Pak? Cobain kopinya dulu, kopinya Mr. Aloy the barista. Coba tarik napas dulu, jangan dibuang. Pingsan ya. Nikmat. Wah enak nih, Loy enak. Ini enak. Thank you. Gas saya. Belum diminum. Ya, belum gue yang lihat. Kamu pengamat banget. Iya, belum diminum kok. Si Gitu. saya beneran takut diracunin gitu. Enggak, gini. Belum. Gua untung gua lihat. Kenapa enak? Karena gratis.
Aduh. So apalagi pertanyaan-pertanyaanmu yang susah itu? Oke, gak susah sih. Ini ahli filsafat loh. Ah. Oh, bang main filsafat kita. Soalnya. So kamu nanya apa filsafat? Sok tanya deh. Filsafat saya So nih. kamu tanya apa itu filsafat? Apa itu filsafat? Filsafat adalah nama salah satu jurusan di perguruan tinggi. Betul. Filsafat. Oh, filsafat kita main di matematika, hewan. Ada. Oh, itu tuh kamu. Bukan. Itu bercanda kita. Ya. Kalau untuk Bang Boril tuh ya, ini nggak sih ada sosok dia kayak sama nggak sih sama si Dilan tuh di dunia nyatanya itu? Sama. Sama. WNI. Wah ini bener. Wah ini sama. Orang Bandung. Orang Bandung. Orang Bandung. Orang Bandung. Laki-laki. Iya, jangan ganteng. Enggak sih. Ganteng. Orang Bandung. Naik bisa naik otot, Ini motor. makan. Makan bisa. Apa lagi? Kok aku nanya sama saya? Ada 84 lah. Enggak, tapi salah satu itu gitu. Jadi kan gue baca bukunya. Tapi kan fenomena Dilan itu dulu juga kayaknya semua orang tahu gitu. Orang yang nggak tahu persis ceritanya pun tapi tahu nama Dilan ya kan gitu. Jadi satu tokoh besar, terus pas gue baca banyak relate-nya secara orang Bandung juga. Oh ini kayaknya relate nih si karakter ini bisa seru lah kayaknya gitu. Salah satunya. Kayak terharu gini kamu. Denger. Coba pertanyaan lagi apa? Kamu Kan aku salah satu yang ngikutin ya ayah. ikutin Iya, aku. Dilan. Enggak, filmnya. 90-91, kan wah ini yang aku belum nonton. Nah itu dari buku terus ke film, IP-nya sekarang jadi prequel tuh gimana ceritanya tuh ayah? Apakah memang ceritanya mau belum dikelarin atau memang ada faktor karena Demanding, Demanding, bener. Ada demand. Permintaan dari. Saya nulis Dilan karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan gitu ya. Ini benar, ini jawaban benar nih. Iya, jawaban benar. Oke. Karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, saya pengangguran gitu ya. Saya nulis buku pertama ini serius sedikit ya, kau harus terharu kan. Tugas. Ya tugas ya. Masa di direct sih? Harus terharu. Harus terharu. Terharu biar dramatis. Kamu tahu. Masa di direct? Masa minta? Masa harus? Oke, silakan Oke. dilanjutkan. Saya bikinkan Dilan kan. Zaman-zaman Twitter. Iya kan, zaman-zaman Twitter tuh. No. Di Blogspot kan. Ya, Blogspot. Nulis akhirnya jadian kan. Buku itu ujungnya jadian aja. Iya. Ya kan? Buku pertama kan. Ya. Nah, udah saya sih udah aja lah, saya mau bikin saya kan bisa bikin buku lain lah. Iya. Ternyata banyak orang di Twitter tuh, "Ayah nanggung, kok udah pacaran gimana?" gitu kan. Ya, akhirnya saya bikin yang kedua. Ya sebagai menjawab pertanyaan itu kan. Bikin yang kedua, jadian bagaimana kemudian mereka pacaran saat setelah jadian itu dan akhirnya putus. Komplain semua. Edan, saya seperti mau lari ke hutan tapi takut. Enggak jadi. Nah, Ada pikiran Agak telat nih otak gue nih. Oke, akhirnya putus kan? Iya, Di putus, ujung yang kedua itu kan putus kan? Betul. Edan diserang. Diserang. Oh diserang sama. Kenapa putus? Dilan dasar gak tanggung jawab, Cok. Wah, anjir gitu kan. Bikin yang ketiga sebagai jawaban pastinya kan. Saya jawab dengan suara Dilan dari sudut pandang Dilan. Kan satu yang dua itu sudut pandang Mil ya. Dilan menjelaskan. Suara Dilan. Kenapa dia melakukan? Mengapa dia akhirnya putus. Memutus ya akhirnya putus. Dia juga bukan berarti tidak tanggung jawab kan gitu. Dah. Terus ada yang nanya. Setelah itu Dibalikin. setelah itu pacaran sama siapa? Anjir, gua harus nulis lagi nih Pak gitu. Ngerti nggak? Kok jadi saya yang jadi Tanggung jawab. Harus tanggung jawab. jadi saya bukan penulis sebetulnya penjawab. Ke bawah arus.
saya juga jangan-jangan dikendalikan manusia-manusia ini. Udah mulai. Ya, saya baca tahu, saya kan karena takut ya, karena takut dipengaruhi. Alhamdulillah, Ancika, nih sama ini, gitu. Tetap aja. Oh, dia nanya lagi. Oh, kenapa nggak sama Lia? Kenapa nggak jadian balikan lagi aja? Gitu. Oh, ternyata Ancika kurang menjawab. Harus dari sudut pandang Dilan dong. Nah, lahirlah Dilan 1997. Di mana Dilannya sudah kuliah di ITB. Nah, maka kalau ada yang nanya kapan selesai sih buku Dilan? Ya kamu kapan selesai nanya-nanya? Kok jadi nyalahin saya gitu. Saya sampai jawab, sampai kapan sih Dilan? Mungkin sampai di alam barzah gitu kan Dilan alam barzah. Ya gimana? Ya artinya kan kalian yang nanya-nanya gitu. Saya mau cuma jawab ya. Saya mah ngejawab aja. Saya jawab. Itu ada loh pertanyaan yang Dilan kuliah dari ITB kemana? Itu banyak. Ya saya jawab dengan Dilan Amsterdam kan. Tahu nggak di otak saya? Nanti nanya apa lagi nih? Kayaknya sih ada yang nanya. Sebetulnya jangan-jangan ya terima kasih kepada yang nanya-nanya. Karena dengan begitu saya jadi membuat buku kan. Ngerti nggak? Jadi membuat buku. Sebetulnya gini sih dalam otak saya. Kalau seorang preman ketika merespon seseorang pasti dia akan menampar kalau marah. Tapi kalau seorang kreatif mungkin akan disalurkannya menjadi berkarya. Gitu ya? Jadi putus cinta pun sebetulnya adalah potensi. Bagaimana dengan itu kok bisa jadi bikin puisi. Gitu loh. Kalau putus cintanya bukan seorang kreatif, pasti dia jadinya mabuk-mabukan. Gitu loh. Gitu loh. Aku sedang menyindir kalian ya. Terang-terangan ya. Jangan tersinggung. Ngerti maksudnya? Nah, saya sebetulnya masih banyak Jawaban-jawaban lainnya. Kok sampai 1, 2, 3, 4, kok sampai 5 buku? Baru 5 buku aja ditanya, Tintin berapa buku, betul nggak? Biasa aja. Ini karena saya di mana? Karena saya di Indonesia atau di mana? Gitu. Kenapa pertanyaannya gitu maksudnya? Pertanyaannya kenapa mau sampai kapan? Lah kamu ngapain juga ikut campur urusan saya? Mau sampai kapan yang gimana saya? Gimana? Lu kalau ngapain? Mantap. Saya pikir aneh lah ya. Tapi jangan marah lah. Itu kan mereka mungkin karena terlalu dekat. Betul. Terlalu dekat. Bagus tapi Tapi aku nungguin ini sih Dilan 2020. Saya penasaran banget Dilan tuh Covid Pas ngapain? Covid ya. dia nanya. Lu nanya. Buku lagi nih. Buku lagi nih. Nah yang gini-gini nih. Kan jadi penasaran buat saya. Kira-kira ngapain? Iya juga ya, Dilan Covid ngapain? Iya kan? Dilan Covid. Nah ya Streaming. Ya, saya Streaming. saya setuju dengan yang gini-gini. Jadi saya lampiaskannya menjadi karya buat saya. Ya gitu. Terus setelah Dilan Amsterdam mau apa ya nggak tahu gimana nanti pertanyaannya apa. Gitu ya. Gitu sih. Sebetulnya selain Dilan juga saya nulis buku yang lain kan. Nah, gitu. Jadi Dilan mah hanya menjawab kalau ada pertanyaan aja. Melanjutkan lah ya. Dan saya bukan penulis sebetulnya. Jawab. Saya petani. Saya petani. Tadi Petani. Tadi penjawab, Sekarang petani. Enggak, kalau konteksnya tadi banyak pertanyaan. Oke. Saya sebetulnya lebih senang dipanggil petani. Apa tuh? Kalau petani tulisan saya jelek kan maklum orangnya. Kalau dikenal sebagai penulis tulisan jelek malu. Jadi saya mengaku sebagai petani. Pelukis Enggak juga. Di rumahnya lukisnya bagus-bagus. Ada pemandangan gitu, tank baja, ada pesawat jatuh, apalagi ada Ultraman di tengahnya. Kedistrek aja. Kedistrek aja. Nanya Terus saya milih Ariel.
terlalu tua. Padahal di apa di otak saya hanya ada 2 yang mau saya pilih untuk jadi Dilan. Oh ya? Satu Boril, satu lagi Indro Warkop DKI. Jadi kalau ada yang nanya ada yang terlalu tua, kok terlalu tua ya? Tuaan Warkop Indro Warkop lah. Untung aku pilih Pak Indro. 97 ini perkiraan umur Dilan itu umur berapa? Oke, orang mungkin kok gitu kan pasti pertanyaannya. Kok apa ya maksudnya? Kan jadi kecil engkoh ya. Kok Umur berapa tuh Dilan? Dilan lulus tahun 98. Lulus Kuliahnya. Iya. Padahal dia masuk antara 92. Kok lama? Karena dulu memang masa kadaluarsa ininya mahasiswa itu sampai 14 tahun. Oh, berarti kurang lebih di film tersebut Dilan itu umur 20-an. Dilan itu baru lulus setelah 8 tahun di ITB. Jadi nggak lulus gitu. Kuncen. Dan nggak di DO karena masa berlakunya 14 tahun. Kan kemudian tahun 97 jadi 7 tahun kan. Ya gitulah. Kadang halonanya harus dipelajari dulu supaya ngerti lah. Jangan ngambil kesimpulan sesuatu padahal yang nggak tahu dasarnya gitu loh. Berarti kan ada gap jauh antara umur si karakter dengan umurnya Karil. Ada challengingnya nggak Karil? Challenge-nya? Dengan kamu kayak memainkan harus lebih muda gitu ya. 20-an gitu. Sebenarnya kalau challenge nggak terlalu. Kenapa? Karena gue udah pernah ngelaluin kan. Kalau gue belum pernah ngelaluin, misalnya gue jadi orang umur 60 tahun gitu, itu mungkin challenging karena kan gue belum pernah 60 ya. Kalau umur 25, gue pernah 25 kayak gimana. Habis itu kan gue baca juga tulisan dari IPD, lihat karakter dan segala macam. Kayak gini kan dipelajari itu semua pasti. Pelajarin kayak kalau challenge sebenarnya ada, tapi bukan karena usianya sih, karena kayak gue bilang tadi, Dilan itu kayak hampir semua cowok di Bandung tuh pasti relate sama dia karena dunia itu geng motor, main motor, abis itu pacaran, kreatif, hampir semuanya relate. Termasuk gue juga kayaknya gue relate nih gitu. Terus kalau Dilan ini kan kalau ngomong kan sangat puitis ya. Ya, Kalimat-kalimatnya gitu kayak rindu itu berat. Bener. Iya, ada kesusahan nggak? Nah, gimana cara lo ininya? Dengan kalimat-kalimat puitis atau masih nempel nggak karakternya? Ini dijelasin dikit nggak apa ya? Kayak ngantuk tadi sih. Nyindir. Ayah nyindir. Jadi aja ya. Enggak, kamu harus tahu. Saya nggak ajak Fajar Bustami ke sini kenapa tuh? Kan dia sutradara tuh. Iya. Jadi kalau kamu nanya-nanya susah, oh itu yang tahu Fajar Bustami. Yang bisa lempar banyak. Buat lempar. Lempar body. Buat lempar. Tadi saya nanya apa tadi? Gue lupa. Bagian karakter puitis-puitisnya Dilan. Oke. Jadi salah satu yang pas gue baca skrip ya pertama kali kasih sama Ayah, pas baca skripnya memang udah berubah Dilannya. Kalau gue secara pribadi juga lihat ke diri gue sendiri ya, dari gue SMA terus gue kuliah, lagian ini bukan kuliah yang kayak sekarang, jadi kuliahnya udah lama dia di kampus, jadi udah matang banget sih sebetulnya Dilannya. Jadi ada banyak perubahannya, kayak kan kita sering tuh kayak pas kita udah kuliah gitu, ada hal-hal yang nggak akan kita ulangin lagi pas yang kita lakuin dulu gitu. Pas SMA gue gini, kayaknya sekarang gue gak gitu deh. Jadi ada banyak perubahan sih di situ sebenarnya karakter Dilan menarik itu. berarti ya, karena karakternya pun berubah. Iya. Tapi tetap seniman dia. Ayo duluan siapa? Lu. Enggak, kalau aku mewakili semua teman-teman yang menonton Dilan karena saya juga nonton. Kalau dari Bang Boril sendiri berasa gak Dilan tuh ada mirip-miripnya nih sama karakter Bang Boril in real life? Karena aku ngerasa kayak gitu. Ya Aku pribadi. Rebelnya. Iya. Mungkin. Kayak gue bilang tadi, jangankan gue lihat diri gue ya, kalau lihat Dilan waktu SMA gitu, yang tahun 91-nya, gue lihat ada di beberapa teman gue tuh yang kisah nyatanya kayak gitu kayak ini. Walaupun ada yang bandelnya doang tapi nggak puitis gitu, atau bandelnya doang tapi nggak punya integrity yang Dilan kan dia punya prinsip ya, dia punya prinsip yang dia pegang sendiri, bahkan pada saat
91 tuh pas Milea bilang, "Lu pilih siapa? Gua atau temen-temen lo?" Dia kan punya Iya. sikap gitu, punya prioritas gitu. Jadi 1-2 tuh pasti relate sama semua orang, termasuk sama gue juga gitu kayak, oh hidupnya hampir sama ya gitu. Kira-kira sih gitu kayaknya. Ngantuk ya. Lu minum kopi gua. Dia terlalu Dika terharu gitu kan. Apa yang membuatmu terharu? Enggak ada. Ngomong. Jangan dipaksa ngomong. Sawan deh, sawan. 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 Udah minum apa belum, Mas? Pe? Sampai megang alat ini. Alat asma loh. Pak, apalagi? Siapa yang waktu SMA suka main motor-motoran? Saya. Wah, kan? Lu juga? Semuanya kayaknya nih, oh, semuanya nih. Tuh, relate pasti ngerasakan. Motor, Yang motor. begal. Jauh.